Assalamualaikum Bapak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, monggo silahkan duduk, monggo. Terima kasih. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Joko, sehat? Alhamdulillah Ibu, baik-baik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik-baik Pak. Iya, terima kasih. Lah Bu, mau apa Bu? Begini Pak, kemarin kan kita sudah mengadakan janji atau kesepakatan Iya. bahwa saya ada keperluan untuk mewawancarai Bapak. Silakan. Ya, silakan, nggak apa-apa. Bapak Joko Utomo sebagai kepala sekolah saya di SDN Cengker 1 Kebonbaru ini. Ya. Dan ini adalah salah satu tugas saya Pak sebagai calon guru penggerak di angkatan 5 ini. Iya. Ya Bu, ya Bu. Bisa kita mulai sekarang Bapak? Insya Allah bisa. Monggo. Pertanyaan saya yang pertama, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana caranya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh gitu ya. Mengenai istilah dilema etika dan bujukan moral dalam suatu permasalahan, sebagai kepala sekolah saya pribadi hendaknya secara bijaksana mengupayakan pengambilan keputusan yang mungkin diantara keduanya dilema etika dan intinya benar melawan benar. Maksudnya apa? Yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan dilematik, di mana kedua pilihan ternyata secara moral sama-sama benar-benar tetapi bertentangan dengan bujukan moral yang itu adalah benar melawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Begitu kira-kira Bu Yin. Iya, baik Pak. Jadi intinya kalau dilema etika itu benar melawan benar gitu ya. Betul, iya betul Bu ya. Kalau yang tadinya satunya bujukan moral itu berarti benar melawan salah. Salah, betul. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar begitu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini Bu, yang berkaitan dengan sekolah, apapun kasus itu, sebisanya saya mengajak guru-guru yang lain atau guru yang paling tidak kompetensi untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk mendiskusikan bersama. Jika dihadapkan pada kasus yang ringan, mungkin saya masih bisa untuk mengambil keputusan sendiri. Namun, jika itu menyangkut kepentingan orang banyak atau kasus itu cukup pelik, cukup berat, tentu sudah semestinya saya meminta pendapat yang lain agar bisa mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Itu ya Pak. Ya. Sangat menginspirasi ini. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak ambil atau yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya Bu. Antara lain yang bisa mendapatkan penyelesaian tersebut adalah langkah itu atau prosedur yang pengambilan keputusan itu tergantung juga Bu kasusnya seperti apa. Namun gambarannya secara garis besar, hal yang pertama saya lakukan adalah melihat kasus itu terlebih dahulu. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Kalau bujukan moral, maka saya pasti memilih di pihak yang benar. Semoga saya dipermudah oleh Allah untuk melakukan hal itu. Dan jika kasus yang saya hadapi adalah dilema etika, adalah
saya mengajak guru-guru atau orang lain untuk bersama-sama memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam menyikapi permasalahan dilema etika, hendaknya diuraikan dari dua pihak itu. Meski sama-sama benar, maka dicari mana yang lebih banyak manfaatnya. Setelah itu, langkah selanjutnya dipikirkan akibat apa yang jika mengambil keputusan tersebut. Saya kira itu Bu Yyin langkah yang saya terapkan dalam pengambilan keputusan. Iya, Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya Bu Yyin, dalam pelaksanaan keputusan, terutama yang terkait kasus dilema etika ini, hal-hal yang saya anggap efektif adalah pertama, kolaborasi. Jadi usahakan melibatkan orang lain juga dalam mengambil keputusan agar lebih efektif. Kemudian yang kedua, pikirkan apakah akibatnya tidak mengandung hal-hal yang cukup berisiko. Kemudian yang ketiga, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Bapak? Tantangannya yang pasti adalah adanya pandangan atau komentar negatif dari orang lain, terutama tentang keputusan yang diambil. Pasti ada sajalah, namanya juga manusia. Ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang pemikirannya, ada juga yang berseberangan. Ketika saya putuskan A, ada yang menyayangkan dan berkata, mengapa kok tidak B? Begitu sebaliknya. Selain itu, pemikiran lain yang berkaitan dengan kasus yang penyelesaiannya sama-sama sulit. Sulit sama-sama benar, sama-sama penting. Jadi harus betul-betul melalui proses pemikiran yang matang. Itu kalau menurut saya tantangannya. Iya, Pak. Memang betul tantangannya seperti itu. Biasanya kita sering mengalami. Apa saja yang kita ambil keputusan itu pasti ada orang yang suka, tidak suka begitu. Betul Bu Yyin. Iya. Kemudian untuk jadwal nih, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh begini Bu Yyin, dalam penyelesaian kasus dilema etika saya menerapkan keduanya. Tergantung dari kasus itu sendiri seperti apa. Perlu melihatkan siapa, apakah membutuhkan waktu yang panjang atau tidak. Jadi tentu banyaklah pertimbangannya. Kalau misalkan kasusnya dilema etika tersebut ringan, saya bisa menyelesaikan sendiri. Karena saya memang memiliki pengalaman atau kemampuan dalam menyelesaikan secara yakin. Tentu saya kira tidak perlu dijadwalkan, langsung saja diselesaikan begitu, jadi kondisional saja. Ya, memang berarti kondisional Pak ya, disesuaikan kasusnya itu dilihat seperti apa dulu gitu. Iya betul. Kalau bisa diselesaikan pada hari ini ya langsung. Kalau memang butuh dijadwalkan. Apakah begitu maksudnya Bapak? Betul sekali Bu Yyin, betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan
utamanya dalam kasus-kasus dilema etika. Oh iya Bu Yin, setiap pengambilan keputusan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi ada orang lain yang membantu saya. Misalnya guru-guru termasuk Bu Yin, mungkin juga penjaga, wali murid, komite, bahkan siswa kita berkolaborasi dengan orang-orang yang tepat. Ada yang kita yakini dan yang kita berkontribusi positif. Itu sangat membantu kita. Pengambil keputusan tersebut, kasus dilema etika, adapun faktor yang lain adanya keyakinan atau nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Nilai-nilai universal yang bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan dan memilih banyak tentunya faktor yang lain Bu Yin. Baik Pak, yang pertanyaan terakhir ini dari semua yang kita perbincangkan tadi, apa yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir tadi, pembelajaran apa kira-kira nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Tentu banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil Bu Yin, bahwa di setiap pengambilan keputusan terutama terkait lingkungan sekolah hendaknya mengutamakan kepentingan murid, berpusat pada murid. Seiring pengalaman demi pengalaman yang saya alami, saya sebagai pimpinan pembelajaran menjadi semakin yakin bahwa kolaborasi adalah hal yang terpenting, terutama dalam urusan pengambilan keputusan, terutama dilema etika maupun rujukan moral. Itu Bu Yin pembelajaran yang saya dapatkan. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Joko selaku kepala sekolah. Tentu banyak sekali Pak hal-hal positif yang bisa saya ambil dari percakapan kita kali ini. Demikian Pak Joko, saya langsung mohon pamit ini untuk mengerjakan tugas-tugas saya selanjutnya. Begitu juga saya mohon maaf Bu Yin sekiranya ada kesalahan atau kekeliruan yang saya sampaikan tadi. Saya mengucapkan terima kasih, hanya berdoa mudah-mudahan Bu Yin senantiasa sukses di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Amin. Doa yang sama untuk Bapak pangestune. Mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bu Yin. Iya. Pinarak Bu Yin. Terima kasih. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Bagaimana keluarga? Alhamdulillah saya dan keluarga sehat. Pak Agus, bagaimana dengan keluarga? Alhamdulillah sama-sama sehat. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah di dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin. Amin. Mungkin ada yang bisa dibantu Bu Yin? Oke, sesuai dengan sebelumnya kan kita sudah membuat janji ya Bapak, meminta waktunya sebentar. Bapak Agus Karsani sebagai kepala sekolah di SDN Telogorejo. Jadi saya minta waktunya untuk wawancara. Ya, dengan sangat senang. Kami insya Allah siap dengan apa yang diinginkan Bu Yin membersamai penyelesaian tugas ini. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kali lagi Pak. Ya, monggo mungkin bisa dimulai. Kaitannya apa yang mau ditanyakan? Ya, ini kaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ini adalah tentang
kasus-kasus yang biasanya Bapak hadapi sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Iya. Baik, kita mulai Bapak ya. Siap. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, jadi kaitannya dengan kasus-kasus yang kategori dilema etika dan kasus-kasus bujukan moral. Secara garis besar mungkin kita bisa memahami apa yang menjadi ciri kasus yang mengandung dilema etika dan apa yang menjadi ciri bujukan moral. Kalau satu kasus, suatu masalah yang akan kita putuskan itu punya masing-masing alasan yang benar, sama-sama benar, dibenarkan menurut pikiran banyak orang, berarti itu adalah kasus yang mengandung dilema etika. Kita akan agak kesulitan memutuskan dua hal yang sama-sama punya alasan kuat, sama-sama benar. Tetapi berbeda dengan kasus yang alasannya satu benar, tetapi di sisi yang lain itu salah. Jadi di situ berarti kasus itu benar dan salah, bujukan moral. Itu cara mengidentifikasi sederhana seperti itu. Oh iya Bapak, berarti menurut Bapak intinya atau mudahnya itu kalau benar-benar itu berarti dilema etika, kalau benar salah berarti bujukan moral gitu ya Pak? Betul Bu, itu mudahnya seperti itu. Kemudian Bapak, selama ini bagaimana Bapak Agus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, jadi kalau tentang memutuskan sesuatu yang mengandung dilema etika maupun yang lain, bujukan moral, ini akan saya lihat bobot masalahnya. Jadi sekiranya masalah itu tidak terlalu pelik, dalam arti mudah dan tanpa ada resiko yang besar, mungkin cukup dengan mempertimbangkan 1-2 masukan teman. Tetap saya cari masukan, cari referensi untuk menguatkan keputusan. Jadi saya kira satu masalah dipikir dengan 2 orang, dengan seorang diri akan berbeda. Substansinya sama, tetapi bobot keputusannya akan berbeda. Sehingga terhadap masalah-masalah ringan barangkali akan cepat saya putuskan. Masalah-masalah yang mengandung resiko, ada kan putusan itu bila diputuskan teramat banyak yang punya perhatian itu saking amoralnya atau saking apanya mengandung resiko, dan itu harus saya lakukan komunikasi banyak pihak. Jadi konkretnya dalam hal ini pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan komunikasi gitu. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, begini. Apa sih masalah itu? Masalah itu sesungguhnya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu masalah. Masalah-masalah yang muncul barangkali kasus-kasus bagaimana saya harus menangani. Tentu pertama kali untuk siapa saja, untuk memutuskan sebuah kasus, sebuah masalah harus dilakukan identifikasi dulu. Setelah kita lakukan identifikasi, sudah jelas kasusnya siapa yang menurut perkiraan kita berada di posisi salah, mana yang benar, ini yang punya masalah siapa, sudah jelas semuanya. Baru kita akan lakukan langkah-langkah untuk memutuskan masalah. Jadi yang pertama dan utama
siapa saja yang akan mengambil keputusan, harus dilakukan identifikasi masalah terlebih dulu supaya clear masalahnya, akan membawa clear juga dalam memutuskan sesuatu. Jadi identifikasi masalah dulu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Setiap orang barangkali punya pendekatan yang berbeda. Lain ladang, lain belalang, lain kepala, lain isinya. Untuk itu, bagi saya pribadi, saya akan menggunakan pendekatan yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal. Dan bermusyawarahlah dalam suatu urusan, dan bila engkau berkehendak, bertawakallah kepada Allah. Itu yang mengilhami. Di banyak kesempatan di mana saya harus memutuskan permasalahan, maka yang paling efektif menurut saya adalah mendengar bagaimana orang lain berpendapat dalam kasus ini. Kasus yang akan saya putuskan tentu melibatkan banyak pihak. Nah, bagaimana pendapat banyak pihak yang berbeda ini memandang persoalan ini, kita ajak komunikasi, kembali kepada komunikasi lagi. Komunikasi, saya sampaikan ini seperti ini, kasusnya seperti ini, maka baru kita akan lakukan memutuskan masalah. Itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Ya, namanya saja sudah dilema etika. Kasus di mana orang memandang bahwa sama-sama punya nilai kuat yang dipertentangkan. Kalau saya putus seperti ini, pasti ada pihak yang nggak puas. Demikian juga kalau saya putus begini, pihak yang sini nggak puas. Saya tidak pernah takut terhadap keputusan ini, karena bagi saya keputusan apapun yang diputuskan seorang pemimpin pembelajaran berpotensi untuk dikritik. Walaupun kita sudah menggunakan teori apapun, keputusan itu selalu ada orang yang menganggap keputusan yang tidak bijaksana. Nah itu anggapan orang lain bahwa subjektivitas memutuskan perkara karena kedekatan, karena macam-macam, itu kan mana bagi saya. Jadi anggapan orang lain, kemudian resiko terhadap apa yang saya putuskan itu bagian dari tantangan yang tentunya tidak boleh mundur. Tetap harus diputuskan apapun resikonya. Itulah diperlukan kepemimpinan. Jadi kalau tidak ada orang yang memutus, berarti tidak ada kepemimpinan di situ. Itulah kira-kira tantangannya, berat memang. Karena kalau salah bisa dibayangkan malah lebih parah. Jadi mau nggak diputuskan berarti nggak ada kepemimpinan. Diputuskan salah, kita akan berhadapan dengan kajian dengan mendengar banyak orang itulah yang barangkali bisa mengurangi resiko dari tantangan-tantangan yang bakal kita hadapi sebagai konsekuensi memutuskan masalah. Itu ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, Pak? Kasus dilema etika ini terutama, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, jadi kalau prosedur tata kala atau jadwal di dalam memutuskan, ini bicara tentang waktu. Seberapa lama waktu yang diperlukan untuk memutus suatu persoalan, suatu kasus, tentu kembali kepada bobot dari kasus itu. Ada kasus yang langsung di depan saya putuskan selesai, barangkali itu kasus-kasus biasa yang tidak dipertentangkan.
Tetapi untuk kasus-kasus yang pelik di mana itu memerlukan atau berpotensi dipolemikan oleh banyak orang, bobot kasusnya besar, tentu nggak langsung saya putuskan. Apalagi kasus-kasus yang sangat panas, tentu tidak boleh diputuskan pada saat panas itu. Bisa terjadi adu fisik, tetapi sebuah strategi pendekatan kasus itu untuk mengurai benang kusut itu ya diberikan jeda beberapa hari supaya kasus ini tidak memanas lagi. Kepala dingin, tetap kita perlukan musyawarah dulu pada pihak-pihak yang berperkara, ya, baru kita putuskan. Jadi soal waktu ini sangat relatif, bisa cepat, bisa lama, melihat bobot perkaranya. Jadi tergantung bobotnya kasus itu Pak ya, berat atau ringannya itu ya. Iya. Untuk menentukan ini apakah terjadwal ataukah langsung saja pada saat itu juga begitu ya. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etik? Sebuah kasus itu akan sulit saya putuskan, tetapi dengan seseorang yang punya kapasitas menjadi mudah. Katakanlah begini, saya punya kasus yang harus saya selesaikan, ini kaitannya sekolah dan masyarakat. Saya akan melakukan pendekatan pemangku jabatan di desa, mungkin kepala desa, itu akan bisa mengurai masalah dengan mudah. Karena di samping dia sudah leader di wilayahnya, dia tentu akan tahu secara sosiologis karakter seseorang, kemudian kebiasaan perilaku seseorang, sangat membantu. Kalau di skup sekolah, mungkin saya akan lebih menggunakan orang-orang di sekitar saya yang sudah berpengalaman, senior. Barangkali persoalan-persoalan yang ada itu pengulangan dari masa ke masa, ya pengalaman dari masa ke masa, sehingga orang-orang senior itu bisa saya mintai untuk menyelesaikan, membantu, mempermudah bagaimana saya bisa memutuskan masalah dengan. Atau kalau tidak seseorang, itu bisa juga faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain tentu tidak sekedar faktor komunitas di sekolah ini. Faktor-faktor lain ini kita mengetahui dengan baik. Seorang pendidik diwajibkan untuk mengenali karakteristik peserta didik sampai dengan keluarganya. Oh, persoalannya yang berhubungan dengan orang seperti ini pasti urusan ekonomi ini urusan, itu iya udah, itu namanya faktor-faktor pendukung di mana seseorang akan memudahkan bisa memutuskan berkaitan dengan gitu. Sampaikan pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, dilema etika itu memang keputusan yang sangat sulit karena di situ dipertimbangkan. Sekali lagi, kalau pendekatan kita pendekatan yang diajarkan oleh Allah, karena nilai norma yang bersumber dari Allah dan kitab suci itu adalah nilai dan norma paling tinggi. Sebagai seorang muslim, tanpa bermaksud mengabaikan apa yang disebut kebajikan universal, lintas agama, lintas golongan, ras dan antar golongan, apa yang diajarkan oleh Allah dan surat Al-Imran 159 itu musyawarah itu segala-galanya. Jadi saya bisa meyakini kalau seseorang ini mau menggunakan cara musyawarah pendekatan seperti ini,
insya Allah keputusannya juga keputusan yang berkualitas. Gitu. Luar biasa untuk wawancara kita kali ini. Insya Allah. Saya kira cukup apa poin-poinnya yang diinginkan sudah saya dapatkan. Banyak sekali pelajaran yang berharga yang saya dapat, yang mungkin bisa saya ambil dan saya terapkan. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya, saya sama-sama. mohon pamit Pak Agus. Oh, ya. Iya. Pamit, ya. Atas waktunya, Iya, mohon pamit. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.